Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah Assalamualaikum. dari Tegal ingin bertanya tentang manusia dibagi dua, ada yang menerima dan menolak dalam ajaran tauhid. Kalau melihat dari sisi sifat jaisnya Allah, antara yang menolak dan yang menerima itu kan kekuasaannya Allah, Gus. Nggih. Sedangkan sifat saya manusia, la haula wala quwata illa billah. Saya berarti dikabarkan tidak mempunyai kekuatan untuk menerima dan menolaknya. Bagaimana untuk menguraikan itu supaya saya lebih paham lagi, Gus? Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sadar bahwasanya semua jelek dan baik, tersesat dan mendapatkan petunjuk itu semata dari Allah, manakala kita sudah sampai pada Allah. Siapapun manusia kalau sudah sampai pada Allah tidak akan pernah protes sedikit pun terhadap mereka yang disesatkan atau yang diberi petunjuk. Lah, orang-orang yang belum sampai di situ mohon maaf, sehingga inilah ada perbedaan. Inilah ada perbedaan. Akhirnya muncul baik dan buruk. Muncul apik dan jelek. Karena belum sampai. Akhirnya bagaimana? Yang merasa baik menghina yang jelek. Sampai kapan ini? Jadi untuk mencapai kepahaman penuh tentang bahwasanya manusia itulah haula wala quwata, Anda harus lepas diri keakuan hamba, otomatis akan muncul keakuan Allah. Kalau sudah muncul keakuan Allah, maka apa yang terjadi khairihi wasarihi pasti minallah. Bagus dan elek datangnya dari yang tersesat, dan yang tidak itu datangnya juga dari baru bisa menerima dan paham. Tapi kalau kita belum sampai di situ, kita cuman pahamnya secara ilmu. Oh iya kabeh sangka Gusti Allah. Tapi sik ngranjel, di hati sik ngranjel, sik medongkol, sik merasa lebih baik saya daripada orang lain. Akhirnya saya merasa dapat petunjuk, orang lain disesatkan. Inilah mengapa saya katakan jangan pernah berhenti di makrifat ilmu. Lanjutkan makrifat laku dan istiqomah. Baru di situ jenengan tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Tetapi oleh karena status saya di sini masih membahas tentang masalah ilmu, otomatis saya akan berkata ciri orang tersesat, ciri orang yang dapat hidayah. Tergantung jenengan pilih mana. Padahal saya tidak berani menyalahkan terhadap orang yang tersesat. Nggak boleh. Kalau sudah duduk di musyahadah hati jenengan, nggak bisa menyalahkan. Yaiku wis karepe Gusti Allah. Tadi saya diprotes anak saya. Habis ngaji sore, durung maghrib, aku wis sholat maghrib. Lebih kan belum tung-tung. Belum Allah Akbar. Disitulah saya berkata, masa semua bagi Allah itu tidak ada bedanya. Hati. Tapi benar anak saya mengatakan karena secara syariat belum Allahu Akbar kok ya sudah kan salah. Ya wis rapopo. Habis gitu makan padahal belum tung-tung. Syariat jelas salah. Iki masane aku dikon mangan kok. Ya udah.
Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa banyak hambaku itu rugi besar dalam setiap saat dan waktu karena dia selalu melalaikan aku. Ya sudah, nggak apa-apa. Hukum ono salah yo tak akoni memang syariate tadi salah. Ya udah, gimana lagi? Nggih? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, Gus. Ini yang mau saya tanyakan perkara haji. Dalam memenuhi panggilan Allah, Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Tadi disampaikan oleh Gus, kita harus bisa menghilangkan keakuan atau menghilangkan persekutuan bila haji kita itu supaya diterima. Nah, dalam hal ini Gus, ini mungkin banyak terjadi dan tidak asing lagi apa yang saya sampaikan ini untuk masalah orang yang sudah meninggal. Apakah bisa itu dihajikan? Lah, permasalahannya ini Orang meninggal apakah bisa dihajikan? Oh, dihajikan. Ya Gus. Permasalahannya ini tidak asing lagi. Dalam perkara ini pembimbing itu menawarkan, Gus. Untuk keluarganya yang sudah meninggal, haji berapa? Kalau umroh berapa? Nah, itu. Terus masalah perkara sholat. Kenapa sholat itu di Masjidil Haram itu sering disampaikan pada waktu proses haji itu? Ganjarannya itu 100.000 lipat dibanding dengan sholat di tempat lain. Itu yang saya tanyakan, Gus. Terima kasih waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal di dunia syariat dalam istilah haji badal. Badal, ganti. Karena orang tua kita meninggal. Pandangan syariat memang begitu. Dan tidak terlepas dari finansial. Kalau pertanyaannya di dunia hakikat maksudnya haji badal, badali haji itu yang bagaimana dan apakah itu memang bisa? Bapak Ibu, sinyal ada di syariat itu adalah sebetulnya sinyal di hakikat. Berhubung kita yang masuk di dalam golongan ahli hijab tidak akan pernah tahu sinyal apa di hakikat terkait masalah badal iki, ganteni iki. Jelas di situ Roisul Maktab atau Roisul Opokunu KBIH ada fasilitas untuk ganteni menghajikan orang yang sudah mati, dan itu pasti ada nominalnya Pak, ada entah 10 juta entah apapun itu pasti ada. Nah sekarang kita kembali kepada pemahaman haji itu bagaimana memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan. Berhubung yang sudah mati Nyun sewu itu nggak bisa melakukan hal itu, maka hukum syar'i dengan ijtihad para ulama mengesahkan dan membenarkan dan memperbolehkan, akhirnya muncullah bab masalah haji badal, badali haji, aslinya ganti boleh tapi syariate. Lah hakikate iku bagaimana? Nggih niki Pak. Wong sing wuta butuh tuntunan orang yang tidak buta. Jikalau yang menghajikan
sebagai badal iki mau orang yang buta pada Allah daripada duitmu 10 juta. Ya lebih manfaat kau berikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hakikat lu Pak, aku gak ngomong syariat. Empun marah-marah dulu, jangan. Lebih baik kau pesankan terhadap mereka yang tidak buta. Siapa itu? Kata Rasul, awwaladun solihun yada'ulah. Anak yang sudah makrifat pada Allah. Ya sudah, yaitu baru bisa mendatangi undangan Allah. Orang yang mendatangi undangan Allah wajib ketemu yang undangi. Orang akan bertemu bisa akan tahu siapa yang ngundangi. Alamatnya yo jelas, orangnya yo jelas, akhirnya masuk terep jenengan Allah. Inggih lho, penak toh. Netani undangan, alamati gak ono, jenenge ono tapi gak kenal. Berangkat enggak sampean? Enggak mungkin berangkat. Berangkat toh ya tuas sampai ini muter-muter, ora bakal ketemu. Alamati gak eruh, gak tercatat, ya sudah. Eman-eman Pak. Tenguk-tenguk ning omah poko ngombe kopi. Pun satu. Terus nomor 2 terkait masalah sholat di dalam Masjidil Haram. Memang ya Pak dari sisi fadilah secara syariah. Sampak kita tahu di Madinah ya toh, kita berjamaah sampai 40 waktu. Ngono toh? Apa balasannya? Laisa, tidak ada ilal jannah kecuali surga. Ya, nyun sewu. Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana beliau Rasulullah dimakamkan. Mengapa tidak di Mekah? Kok di Madinah? Padahal negara Saudi itu yang terkenal kan Mekah. Yang ramai dan lain sebagainya adalah Mekah. Nyun sewu, itu ada sejarah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Karena apa Allah menurunkan ayat hijrah? Karena posisi pada saat itu beliau Rasulullah terancam mau dibunuh kafir Mekah. Akhirnya ada perintah untuk hijrah. Artinya di Madinah itu tempat-tempat orang mukmin. Makanya disebut golongan Ansor. Gitu. Golongan Ansor itu golongan yang menolong Kanjeng Nabi hijrah iki mang. Sehingga kaum muhajirin golongan Rasulullah ini hijrah ditolong oleh kaum Ansor. Kafir Mekah nguber mengejar terus berhadapan dengan kaum Lah ternyata kaum Ansor itu Pak, iku yo agamane ada yang Nasrani tapi bertauhid. Makanya sampai sekarang dulu mengapa kok dimakamkan di Madinah? Karena di Mekah secara hakikat dulu itu kumpulan orang kafir Quraisy. Di Madinah kumpulan orang mukmin. Begitulah cerita singkat. Jadi ada fadilah. Karena apa ada fadilah? Ada kisah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga Madinah dan Mekah itu juga ada kisah. Ikut dari sisi sarengat. Tapi kalau kita tarik dari sisi hakikat, nyun sewu Pak, nek aku salah yo hujatan tak terima wae. Temen tak terima. Tapi sampai nek gak percaya, engko titenono. Nek kematian sudah datang, ayo dicocokno ndi sing bener, ndi sing salah. Ngene rupane. Apapun aktivitas
jasmani Anda ibadah baik mahdub maupun ghairu mahdub, murni atau enggak murni jasmaniah, tatkala keadaan ruhaniyah kita itu belum nyawiji menyang Allah, belum manunggal terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, pada waktu itu hubitat a'maluhum, gak ternilai. Laksana jenengan ini menanam kulitnya kacang 1 hektar. Bisa cukul? Enggak bisa. Walaupun ibadah sedikit dalam diri jasmani sampeyan, jenengan dasari dengan keadaan hati mingkol bin zahidin atau makrifat pada Allah, maka inilah yang Allah terima. Surat Al-Maidah ayat 27 Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah-ibadah apapun yang didasari dengan takwa. Takwa itu ilmu amal yaitu makrifat wis. Oleh sebab itu gak ono nilai ini Pak jenengan kalih kula sejak kecil balik sampai tuwek ini belum makrifat, ora eneng artine di mata Allah. Mengapa? Sehingga ada makalah yang mengatakan sok iku ya yang dinilai Allah itu nilai sholat. Ini hubungannya ambek menghadap. Apa kok sholat? Apabila nilai sholat bagus, maka lainnya juga bagus. Jikalau tidak, lainnya juga tidak. Ini ada kaitannya dengan nyembah. Inilah yang kusebut makrifat. Secara jasmani tindakan opo wae jenengan, apapun bentuknya, apakah disebut ibadah yang murni atau tidak murni, manakala hatimu makrifat pada Allah. Inilah ya Pak, laksana kacang 1 biji jenengan tanamkan dalam sawah atau ladang yang subur, akan menghasilkan banyak. Tidak hanya 1, gerombol dibuka isini luru, ada isini telu, yang 1. Loh, coba nanti kalau sampai tandur mana isini kabeh emang justru akan menjadi berhektar-hektar. Artinya percuma kita itu ibadah, walaupun khusyuk kaya apa modele kaya imu, tapi hatimu itu jauh dari Allah. Itu namanya percumlan tak berguna. Hubitat a'maluhum, hubitat aibatolat, ditolak opo a'maluhum, piro-piro amaliyah jenengan kali kula. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada pertolongan bagi kita. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya Gus niki nderek tanglet kaitanipun kalih napa perintahipun Gusti Allah kadang-kadang nggih kados ingkang sampun jenengan lampahi wau sonten niku. Istilahipun kadang kan kita mengatakan niki perintah Allah padahal hakikate niku sanes ngoten. Bedane antarane perintahipun Allah sing hakiki kalih perintah nafsu sing macak dadi perintah Allah ngoten Gus. Nggih, bilih ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi itu gak perlu kuceritakan. Tapi yo perlu. Ben ngati. Mana perbedaan antara itu memang perintah Allah dengan nafsu? Sangat mudah. Jikalau hati jenengan sudah lepas diri keakuan hamba yang disebut tajali, ini perintah Allah. Apapun bentuknya. Tapi kalau dikatakan ini perintah nafsu, manakala ketika saat itu berjalan dalam keakuan kita masih dominasi.
Inilah yang dimaksud perintah nafsu. Konteks secara keilmuan untuk membedakan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Tapi kalau kita tarik dari sisi kacamata syariat, perintah nafsu itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada unsur maksiat. Nafsu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang berunsur taat ini Allah. Lah ngeten nggih. Ini memangnya perbedaan di antara dua kacamata. Tapi ingat, Anda nanti kalau sudah ada di tajalli, nggak ada istilah maksiat dan taat, nggak ada. Karena Allah sendiri. Masa sih Allah maksiat? Halo? Gitu. Itulah sifat jaiznya. Disebut jaiz. Kewenangan Allah. Nggih. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus, saya dari Mojokerto sendiri. Kedawung Trowulan. Mojokerto pundi? Kedawung Bicak Trowulan. Kedawung Bicak Trowulan. Sisiler ya, Mbak. Oh, nggih nggih. Niku lewat napa jenenge Karangnongko niku nggih. Jejer Karangnongko. Gus Husen niku nggih. Nggih. Pas kilanipun Gus Husen. Nggih. Kula ing mriki kajeng tanglet pancen sing kula padosi mulai awal kula bujang sampai sak mangke kok cocoke teng mriki. Saya bertanya, mudah-mudahan ada yang cocok di hati. Bagaimana caranya klik supaya bisa hati ini menyambung dengan Allah dengan cara yang cepat gitu guys. Apakah ada cara lain, ada yang menyambungkan atau tidak? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau secara keilmuan kita sudah paham terkait masalah pelepasan keakuan diri, maka selanjutnya jenengan harus terus-menerus untuk lakukan itu. Jikalau jenengan masih kesulitan, ini rada nekat ya, ora apa-apa ya. Nyeblok tekan ndukur menisor. Lo cepet daripada sampai tekan nisor mendukur kan suwe. Nyeblok tekan ndukur meni maklep ngono. Apa maksudnya? Gini. Pakailah sistem yang tadi kula sampaikan. Keakuan diri tinggalkan. Artinya jangan bahas keakuan diri. Tanamkanlah di dalam diri jenengan keakuannya Allah, yaitu nyeblok dan apa nyeblok bahasa Indonesia nih? Jatuh dari atas ke bawah. Keakuan Allah di dalam diri jenengan letakkan di depan. Otomatis keakuan makhluk langsung istilah bahasa lampu cahaya. Datangkan lampu terlebih dahulu. Ketika menyala mesti gelapnya Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya ini dalilnya ya ini. Innal batila kana zahuqa. Ada sistem dari bawah ke atas itu mang. Hilangkan dulu keakuan diri. Akan muncul keakuan Allah. Berarti segala hal, tindakan kejadian apapun, hati jenengan harus yang muncul rasa itu aku, Allah, Syekh Siti.
Yang tidak paham, mereka itu menuduh jenengan iku ngaku-ngaku sebagai Allah. Iki yang nggak paham. Ini yang nggak paham. Dan inilah yang tidak dikendaki oleh Syekh Siti Jenar sebetulnya. Iya. Berhubung banyak yang nggak paham, tak kandani. Film iku bujuk, Pak. Tahu ngerti bujuk? Nipu. Itu ada konspirasi. Siapa yang berkonspirasi? Ya, sampean delok dhewe. Wis gerabaken dhewe. Mereka yang mengatakan beliau ajaran sesat. Itulah yang berkonspirasi. Mbah, ngerti konspirasi, Mbah? Konspirasi itu ada udang di balik sotel supaya umat ini tidak bertauhid. Loh, intinya di situ. Supaya umat ini tidak berbondong-bondong untuk mencapai makom makrifat. Sebab siapapun kita kalau sudah sampai pada makom makrifat tidak akan memuji terhadap selain. Loh, gitu loh bos. Bisa. Ya iki rahasianya iku konspirasinya. Akhirnya kita percaya dalam film itu, mohon maaf, sampai kapanpun ajaran tentang di dalam yang dibawa oleh saudara saya disangkan parang dumadi disimpan menengai wisben dalam kapitayan kan gitu juga kita ilmu sejati meneng wis jadi dekai bah kui ngarani aku gak sholat gak poso bah sing penting ngarepe Gusti Allah aku tetep menengai. Sekarang zamannya zaman modern, Pak. Lewat apapun bisa. Yes. Jadi monggo jenengan ada sistem seperti itu, monggo. Monggo. Sampai lakukan sistem yang dari bawah ke atas, monggo, atau dari atas ke bawah. Tapi tak ilingno, mesti jenengan gendeng. Gila hati sampean pada Allah. Ya wis madhok to. Gurumu gendeng, awakmu sableng. Nggih, sampean takok tiyang mriki. Muklason ben tau gendeng. Sampeyan takok wong kampung. Nggih, iya gendeng. Lah kuwi wis ngerti aku gendeng kok kuwi melu aku. Nah, salahmu dhewe. Tapi ketika saat jenengan sudah paham ternyata itu bukan gila. Gilanya hati pada Allah, akhirnya Allah memutuskan hubungan ruhaniahmu dengan selain lo gitu loh Pak. Maksudnya. Nggih.